Washkulhu qabla mudmarin lainim bima janasa min taharrukin qad ulima. Washkulhu harokatilah siapa kamu terhadap huruf akhir qabla mudmarin sebelum domir lainin yang berupa huruf len bima dengan sesuatu janasa yang sejenis apa ma minta harukin berupa harokat qad ulima yang sungguh telah diketahui apa taharukin. Harokatilah huruf akhir sebelum domir berupa huruf len dengan sesuatu yang sejenis berupa harokat yang telah diketahui. Wal mudmara dhifannahu illal alif wa iyakun fi akhiril fi'li alif. Wal mudmara dan sungguh buanglah siapa kamu terhadap isim domir idhifannahu yakni sungguh buanglah siapa kamu terhadap mudmar illal alifa kecuali alif. Wa in yakun jika ada itu fi akhiril fi'li pada akhir fi'il apa alif huruf alif dan sungguh buanglah domir berupa huruf len kecuali alif. Dan jika pada akhir fi'il terdapat alif faj'alhu minhu rafi'an ghairal ya wal wawiyaan kas'ayan nasa'ya. Faj'alhu maka jadikanlah siapa kamu terhadap alif minhu dari fi'il rafi'an halnya yang merofakkan apa fi'il ghairal ya terhadap selain ya domir wal wawi dan selain wawu domir yaan menjadi ya. Kas'ayan nasa'ya seperti contoh is'ayan nasa'ya. Jika akhir sebuah fi'il berupa alif maka jadikanlah alif tersebut menjadi ya dari fi'il yang merofakkan terhadap selain ya domir dan wawu domir seperti contoh is'ayan nasa'ya. Wadhifhu min rafi'in ataini wa fi wawin waya syaklun mujanisun kufi. Wadhifhu buanglah siapa kamu terhadap alif min rafi'in dari fi'il yang merofakkan hataini terhadap ya dan wawu domir. Wa fi wawin dan itu pada wawu domir waya dan ya domir syaklun berupa bermula harokat mujanisun yang sejenis kufi yang diikuti apa syaklun. Dan buanglah alif dari fi'il yang merofakkan terhadap ya dan wawu domir. Sedangkan pada wawu dan ya domir sendiri diberikan harokat yang sejenis. Nahwu syayin yahindu bil kasri wa ya qaumukhsyawun wadmum wakis musawwiya. Nahwu syayin yahindu seperti contoh ikhsyayin yahindu bil kasri dengan terbaca kasroh wa ya qaumukhsyawun dan contoh ya qaumukhsyawun wadmum dan bacalah doma siapa kamu wakis dan kiaskanlah siapa kamu musawwiya halnya orang yang menyempurnakan. Contoh rangkaian ikhsyayin ya hindu dengan terbaca kasrohnya ya domir wa ya qaumukhsyawun bacalah doma terhadap wawu domir dan kiaskanlah seraya menyempurnakan. Nah, jadi melanjutkan bait yang sebelumnya yang menyebutkan bahwa akhir fi'il yang ditaukidi dengan nun taukid harus terbaca fathah. Dan demikian. Nah, sekarang washkulhu qabla mudmarin lainim bima janasa min taharukin qad ulima wal mudmarah dhifannahu illal alif. Ini contoh fiil baik fiil amr atau fiil mudhari
yang bertemu dengan domir len. Domir len itu isinya alif domir tasniyah, wawu domir jama, dan ya muannats mukhatabah. Nah, ketika bertemu dengan domir len, maka huruf akhirnya tidak selalu terbaca fathah, melainkan pertama harus menyesuaikan dengan domir len yang ada. Kalau domirnya berupa alif, ya berarti huruf akhirnya terbaca fathah. Kayak contoh yadribani. Ya. Kalau ditambahkan nun taukid jadinya yadribaninna. Nah, singkat menjadi yadribani. Nah, ba yang merupakan huruf akhir terbaca fathah menyesuaikan dengan domir alif. Begitu. Kalau domirnya berupa wawu, contoh yadribuna, kita tambahkan nun taukid jadi yadribunanna. Singkat cerita, nun dibuang menjadi yadribunna. Setelah itu wawu dibuang berdasarkan keterangan wal mudmarah dzifan nahwi ilal alif. Tadi yang contoh yadribani, alif domir tidak dibuang, memang pengecualian itu karena alif ringan. Tapi domir yang berupa wawu ini harus dibuang karena ada pertemuan antara dua huruf yang mati, ya si wawu domir itu dan nun yang pertama dari nun taukid, sehingga menjadi yadribunna. Nah, ini huruf akhirnya yakni ba terbaca domah dan domirnya dibuang. Itu dua konsekuensi yang ada jika fiil memiliki domir len berupa wawu atau ya. Ya. Jadi harokat huruf akhirnya diharokati sesuai dengan domir. Yang kedua, domirnya dibuang. Kalau domirnya yang berupa ya, seperti contoh tadribina, kita tambahkan nun taukid jadi tadribinanna. Ya. Nah, nun tanda rofa ini dibuang karena ada berturut-turutnya 3 nun, sehingga nun tanda rofanya dibuang. Jadi tadribinna gitu kan. Nah, kemudian ya domirnya dibuang karena ada pertemuan dua huruf yang mati antara ya domir dengan nun pertama dari nun taukid sehingga menjadi tadribinna gitu. Nah, ini ba yang merupakan huruf akhir dia harokati sesuai dengan domir yang ada, yakni ya yang telah dibuang tadi. Berbeda dengan yang tadi, kalau domirnya alif, kalau masalah harokat sama menyesuaikan dengan domir. Tapi masalah pembuangan domir ini tidak berlaku kalau alif. Juga pembacaan nun taukidnya berbeda. Kalau wawu dan ya domir, nun taukidnya terbaca fathah. Yadribunna, tadribinna, begitu. Kalau domirnya berupa alif, maka nun taukidnya terbaca kasroh. Tadribani. Itu nanti penjelasannya ada dalam bait setelah ini di akhir-akhir. Dan ketentuan ini berlaku jika fiilnya adalah sahih akhir, yang huruf akhirnya berupa huruf sahih. Kalau huruf akhirnya berupa huruf illat, maka dirinci. Ada kalanya huruf illatnya berupa wawu ataupun ya, dan ada kalanya berupa alif. Kalau huruf akhirnya berupa wawu atau ya, maka selain membuang domir berupa wawu dan ya,
huruf akhir berupa wawu dan ya juga dibuang. Jadi yang dibuang ada dua, wawu dan ya domir ya, beserta huruf akhir yang berupa wawu atau ya. Begitu. Contoh semisal yagzu, ini kan mu'tal akhir ya, huruf akhirnya berupa huruf ilat wawu, atau yarmi gitu, ini berupa ya. Kalau kita tambahkan ya domir atau kita tambahkan wawu domir, kita tambahkan wawu domir dulu. Yagzu menjadi yagzuwuna. Nah, setelah menjadi yagzuwuna, proses i'lalnya adalah wawu yang merupakan lam fi'il disukun karena berat, menjadi yagzuna. Udah. Setelah itu wawu yang tadi disukun dibuang karena ada pertemuan dua huruf yang mati, menjadi yagzuna. Setelah itu kita tambahkan nun taukid, jadi yagzunanna. Nah, ini ada nun 3 berturut-turut, maka nun yang pertama yang merupakan tanda rofa dibuang, jadi yagzunna ya. Kemudian wawu yang merupakan wawu domir ini dibuang karena pertemuan dua huruf yang mati antara wawu domir dengan nun pertama dari nun taukid, sehingga menjadi yagzunna. Nah, pembuangan wawu yang terakhir ini sesuai dengan bait yang tadi barusan dijelaskan. Kalau pembuangan wawu lam fi'il itu adanya di awal, baik dia bertemu dengan nun taukid ataupun tidak, ya wawu akan dibuang, wawu lam fi'il itu. Karena ilatnya itu karena pertemuan dua huruf yang mati antara si wawu lam fi'il itu dengan wawu domir, gitu. Begitu juga yang tarmi ya, tarmi ini dimasuki ya domir muannats mukhatabah, jadinya tarmiyina. Proses yang pertama, ya pertama disukun menjadi tarmina. Setelah itu ya yang tadi barusan disukun dibuang karena pertemuan dua huruf yang mati, menjadi tarmina. Setelah itu ditambahkan nun taukid, jadi tarminanna. Nah, ini nun pertama dibuang menjadi tarminna. Selanjutnya ya domirnya dibuang, jadilah tarminna. Yaitu kalau huruf akhir fi'il mu'tal berupa wawu atau ya, maka wawu atau ya-nya dibuang. Sekarang yang dalam bait alfiyah, wa in yakun fi akhiril fi'li alif faj'alhu minhu rafi'an ghairal ya wal wawiyaan kas'ayan nasa. Ya, maksudnya jika huruf akhirnya berupa alif maka dirinci. Nanti ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah fi'il tersebut merofakkan terhadap selain ya atau wawu domir. Kelompok kedua, fi'il tersebut merofakkan terhadap wawu atau ya domir. Ya. Untuk kelompok pertama yang fi'il tersebut merofakkan selain wawu atau ya domir, maka konsekuensinya adalah si alif digantikan dengan ya. Contoh lafaz yang ada dalam bait alfiyah itu is'ayanna sa'ya. Is'ayanna ini adalah fi'il amr
yang ditambahkan nun taukid. Asal muasalnya adalah is'a, panjang, ada alifnya karena mengikuti wazan if'al kan. Nah, setelah itu alif kita buang alifnya, sebab yang namanya fi'il amr itu mabniun ala hazfi harfil illah kan, sehingga menjadi is'a. Udah, titik. Nah, kemudian ditambahkan nun taukid. Ini membuat si alif kembali lagi. Karena yang namanya nun taukid akan membuat si fi'il amr menjadi mabni. Begitu. Mabninya bukan membuang huruf ilat, tapi mabninya adalah mabni fathah. Sehingga menjadi is'ana. Kan demikian. Nah, alifnya ini sesuai keterangan bait diganti dengan ya, sehingga menjadi is'ayanna. Begitu. Ya. Ulangi, jadi contohnya adalah is'ayanna sa'ya. Is'ayanna, sungguh berusahalah siapa kamu, sa'yan dengan usaha yang sebenar-benarnya. Nah, is'ayanna ini asalnya adalah is'anna. Jadi huruf akhirnya asalnya berupa alif. Nah, karena is'a ini merofakkan selain wawu atau ya domir. Kalau is'a berarti kan merofakkan domir musatir. Karena merofakkan domir musatir dalam kurung tidak merofakkan wawu atau ya domir, maka alifnya diganti ya menjadi is'ayanna. Begitu. Dan harokatnya juga fathah seperti tuntutan bait-bait sebelumnya. Nah, kemudian kelompok kedua adalah fiil yang berakhiran alif ini merofakan terhadap wawu atau ya domir. Maka alifnya harus dibuang. Wawu atau ya domirnya ditetapkan dan diharokati sesuai harokat yang sesuai dengannya. Kalau wawu domir diharokati domah, kalau ya domir diharokati kasroh. Seperti contoh ikhsya. Ini fi'il amr yang mutal akhir dan huruf ilatnya berupa alif kan. Ikhsya. Kita tambahkan ya domir. Kita tambahkan ya domir menjadi syai, gitu kan, panjang, ada alif ada ya, syai, ya domir. Kemudian alifnya dibuang sehingga yang tersisa adalah syai. Nah, kita tambahkan nun taukid jadi ikhsyainna, masih sukun yaknya. Kemudian yaknya diberi harokat kasroh sesuai dengan harokat yang sesuai dengan ya domir itu. Atau kalau kita tambahkan ikhsya'nya dengan wawu domir, kan jadinya wawu domir dan nun taukid ya, kan jadinya adalah ikhsyaunna. Nah, ini proses yang pertama, alif dibuang. Setelah itu wawunya diharokati sesuai dengan harokat yang sesuai dengan wawu, yakni domah, sehingga menjadi ikhsyawunna. Begitu. Itu kesimpulannya.